semuanya, welcome to Youth News Talk. Perkenalkan, nama gue Marcelina. Hari ini gue bertugas sebagai host kalian yang akan menemani kalian nih hari ini. Nah, di sebelah kiri saya udah ada nih sosok laki-laki yang akan menjelaskan nih gitu tema kita pada hari ini gitu. Kira-kira tema kita pada hari ini apa sih kok? Lah, nggak tahu. Loh, kok Bapak nggak tahu gitu ya? Nah, jadi tema kita pada hari ini gitu ya, itu adalah tentang design management gitu kok. Jadi sebenarnya harapannya gitu ya, kita tuh mau supaya anak-anak youth nih paham gitu ya, gimana caranya menata karir yang baik dengan cara memperhatikan cara resign dari pekerjaan gitu. Mungkin bagi teman-teman ada yang bingung gitu kali ya, kayak aduh gimana sih kalau misalnya gue mau resign gitu, sebaiknya kayak berapa lama ya gue harus resign gitu, atau mungkin gue mau resign nih tapi gimana sih caranya in a respectful manner gitu. Nah di sini kita akan kupas tuntas ya kok ya, pokoknya semuanya tentang cara resign dari pekerjaan yang baik gitu. Nah sebelum kita mulai, mungkin Ko Adit bisa nih perkenalkan diri dulu gitu, baik nama, background, pokoknya pekerjaan saat ini gitu. Oke, nama ya, nama Timotius Aditya, biasa dipanggilnya Adit. Kalau tempat kerja panggilnya Tim. Oke. Terus apa lagi? Pekerjaan. Pekerjaan. Maksudnya pekerjaan dari awal apa sekarang? Lu boleh lah kalau ceritain misalnya lu udah kerja berapa tahun mungkin. Gue memulai karir profesional di Astra. Jadi dulu baru lulus masuk Astra, itu di Astra Isuzu, kerja kira-kira 6 tahun. Oke, lama juga title-nya masuk di supervisor junior, ya mungkin kayak keluar supervisor senior kali ya. Soalnya kalau di Astra kan dia berdasarkan jenjang, pakai level. Lalu dari Astra Isuzu pindah ke Indomobil Group di Hino. Waktu itu masuk jadi sales manager. Dan baru resign itu di Hino kira-kira 6 tahun, resign waktu itu posisi terakhir mau dipromot jadi deputy general manager sales. Dan sekarang udah 3 tahun itu di PT Rhino Indonesia as vice president PT Rhino. Jadi atau title-nya sales director kali ya, director sales. Oke, tapi kalau gue lihat berarti lu jenjang karir lu sebenarnya cukup lama ya dalam satu perusahaan ya? Iya, 6 tahun ya. 6 tahun. Yang di sini Rhino kira-kira going concern nggak? Iya, ini beda sih. Jadi kalau sekarang ini bisa dibilang apa ya? Iya, ini running the whole company lah. Jadi bukan, kalau dulu kan mungkin lebih ke belajar dan kerja profesional kan. Kalau sekarang benar-benar running the whole company lah. Luar biasa ya kayak jenjang karir lu ya kok. Biasa di luar ya. Nah oke kok, sebenarnya gini ya, gue mau minta point of view lu nih gitu. Kalau misalnya lu lihat zaman sekarang gitu ya, kayak kalau lihat anak muda gitu ya, zaman sekarang sering banget job hopping gitu dalam karir. Kayak gue lihat ya, anak muda sekarang nih, kalau kerja pasti minimal ke 2 tahun gitu, 3 tahun mungkin gitu. Terus habis itu mereka pindah lagi gitu. Nah menurut pandangan lu gitu ya kok, apa sih pandangan lu nih terhadap job hopping ini gitu? Jadi gini sih, sebenarnya kalau ngomong kutu loncat ya, job hopping kan Indonesia kutu loncat ya. Kutu loncat itu mungkin dari dulu juga udah ada gitu. Dari dulu juga udah ada. Cuma memang sekarang yang membedakan adalah penyebab gitu, penyebab resign gitu. Nah, kalau sebenarnya kalau ditanya boleh atau enggak, jawabannya boleh. Selama terukur dan jelas gitu. Jadi misalnya gini, kalau dari gue sebagai sisi penerima kerja ya, penerima kerja, ketika gue terima resume dari seseorang gitu, CV, yang pertama gue lihat adalah misalnya ketika dia baru lulus nih, dia baru kerja gitu. Kalau experience dia di bawah 2 tahun, gue masih bisa toleransi itu kalau dia kerja di 1 atau 2 perusahaan. Kalau dia baru di bawah 2 tahun nih pengalaman kerjanya, ya kan. Kenapa? Karena mungkin satu, dia belum nemuin tempat pekerjaan yang pas di awal. Yang kedua, dia nggak tahu dia suka atau enggak dengan pekerjaan yang dilakuin gitu. Nah tapi kalau misalnya yang gue cari udah level di atasnya, yang udah minimal 5-6 tahun experience gitu. Nah batas toleransi gue adalah 3 perusahaan. Gitu. Jadi artinya dia akan kerja di satu perusahaan itu sekitar 1 sampai 2 tahun lah di satu perusahaan gitu kan. Jadi kalau ada orang yang ngelamar kerja
untuk experience 5 tahun perusahaannya udah 7 gitu misalnya, ya itu biasanya udah langsung mungkin gue nggak prefer untuk memilih dia. untuk milih itu gitu ya kan gitu. Itu sih, jadi kalau ditanya boleh atau enggak, ya boleh gitu selama tadi selama masih dalam batas wajar lah, masih bisa ditoleransi. Oke. Jadi nggak yang kayak 3 bulan langsung resign terus enggak. gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue capture dari omongan lu gitu ya kok. Jadi sebenarnya dampaknya itu kalau misalnya kita job hopping itu mungkin kayak lebih kayak ke pandangan orang lain gitu kali ya. Mungkin kayak ketika lu resign gitu mau ke tempat yang baru gitu. Kayak orang pasti akan lihat dulu gitu. Nih anak apakah akan bertahan lama atau enggak gitu ya di dalam satu company ini gitu ya. Betul, karena itu yang pasti dipikirin ketika misalnya kita udah capek-capek nih terima dia dari puluhan applicants lain gitu kan. Betul. Nah nanti ternyata bagus nih waktu di interview, tapi kita lihat historinya dia punya background seperti ini gitu. Berarti ada possibility juga bahwa kita juga akan terima perlakuan yang sama dari dia kan. Iya betul, nggak menutup kemungkinan gitu. Iya. Iya betul. Oke itu gue setuju sih kok. Nah oke, kalau menurut lu ya kok berarti nih idealnya nih berapa lama sih orang itu harus bekerja atau stay gitu di dalam satu perusahaan atau satu jabatan mungkin ya? Nah kalau ini susah sih. Jadi karena ini gini, kalau seorang karyawan kerja di satu perusahaan itu kan faktor yang mempengaruhi banyak ya. Betul. Ya kan, faktor yang mempengaruhi banyak. Satu misalnya emphasize dari scale company itu tersebut. Company ini punya future atau enggak nih? Kita ngomong company-nya ya. Iya. Gitu. Yang kedua, work environment-nya seperti apa? Gitu. Ada work environment itu kan berarti kan bicara tentang atasan dan colleagues, maksudnya rekan kerja, ya kan. Betul. Terus juga tentang salary yang dia dapat. Selain salary juga ada other benefit, employee benefit, ya kan, kayak insurance, kayak ada company yang provide car ownership program, house loan segala macam itu ada enggak. Terus career path, ya kan. Misalnya gue selalu bilang sih ke tim gue gitu dari dulu, kalau misalnya memang lu kerja nih gitu, tapi lu nggak bisa lihat diri lu dalam 5 tahun ke depan, lu akan move dari posisi lu sekarang. There's might be likely gitu loh, there's something wrong gitu. Antara memang company mungkin nggak ngelihat potensi kalian sebagai aset yang bagus untuk di upgrade gitu, atau ya memang nggak ada gitu posisi itu gitu. Nah kalau sampai itu terjadi, get out gitu, keluar. Gitu dalam 5 tahun, tapi ya gue nggak bilang dalam 1 tahun ke depan nih gitu kan. Ya kira-kira itu sih beberapa faktor tadi yang gue sebut sih. Jadi kalau misalnya ngomong idealnya, ada nggak orang yang baru kerja terus dia stay di satu perusahaan selama 15 tahun, 20 tahun sampai dia pensiun gitu? Ada gitu. Selama tadi faktor-faktor tadi terpenuhi ya. Company-nya grow, dianya grow, environment-nya bagus, benefit yang dia terima juga bagus untuk dia dan keluarganya. Gitu. Ini kalau bicara kerja as profesional. Gitu. Berarti kok kalau misalnya yang gua tangkep gitu ya, berarti kita tuh kalau kerja dalam satu company sebenarnya lu perlu pikirin juga aspek apa yang kita cari gitu kali ya. Betul. Soalnya kalau gua ya maksudnya based on experience gua gitu ya kok, kalau kerja di dalam satu company gitu ya, itu sulit banget buat yang namanya naik jabatan. Kecuali atasan lu resign kalau nggak sakit gitu kok. Itu pun lu harus bersaing dulu nih gitu dengan rekan kerja lu, baik entah itu sikut-sikutan lah atau ada yang ya biasanya liker gitu kan kok. Gitu. Nah, kalau misalnya gue lihat gitu ya kok, sometimes gitu ya, ini based on my experience gitu ya kok, kalau misalnya orang yang job hopping gitu ya, misalnya dalam 2 tahun, 3 tahun gitu ya kok, biasanya ya dia jabatannya akan jauh lebih tinggi gitu loh daripada kita gitu ya, mungkin stay di dalam satu perusahaan gitu loh. Nah kalau menurut lu gitu ya kok, kan kalau misalnya dari omongan lu kayaknya kita kalau bisa 5 tahun gitu ya, misalnya lu kayak cek dalam 5 tahun kalau misalnya lu nggak naik ya udah kan baru get out gitu. Nah kalau misalnya kayak kita nih misalnya udah nggak sabar banget gitu ya, tersaingi gitu misalnya dengan teman kita gitu ya kok, terus lu kayak misalnya gue mau nih udahlah 2 tahun kayak udah cukup nih experience gue gitu. Terus ketika setiap 2 tahun gitu misalnya lu pindah untuk naik jabatan gitu, what do you think about it gitu? Gini sih yang tadi gue bilang, gue nggak bilang harus stay 5 tahun, enggak. Maksud gue kalau buat yang baru fresh grade nih, fresh grade buat gue itu masa-masa krusial mereka adalah di 3 tahun pertama mereka kerja.
3 tahun justru. 3 tahun. 3 tahun pertama mereka kerja nih, buat gue itu sah-sah aja untuk mereka cobain. Tapi minimal buat gue batas toleransi gue 6 bulan. 6 bulan sampai 1 tahun nih, gitu. Jadi misalnya dia baru fresh grad, dia mungkin dalam waktu 3 tahun nih, 6 bulan dia nggak suka, dia coba yang lain. 1 tahun dia nggak suka, dia coba yang lain, it's okay gitu. Tapi ketika lu udah masuk tahun keempat, tahun kelima, perusahaan-perusahaan lain yang akan terima kerja lu akan ngelihat bahwa satu, biasanya nih anak setelah 3 tahun itu nggak bisa dikonsider sebagai new blood lagi nih, nggak bisa dibilang apa ya, darah segar lah gitu. Dianggapnya sudah experience nih, ya kan? Berarti kalaupun mau hire dia juga bukan di level anak baru, tapi udah di level yang mungkin udah nextnya setelah anak baru nih, gitu kan? Mungkin di supervisor junior atau apa gitu kan. Nah, di situ buat gue ini masa-masa krusial, dia nggak boleh terlalu cepat juga pindah gitu. Di tahun keempat sampai tahun ke-6 lah, misalnya intervalnya 3 tahun ya. Ini phase 2 di 3 sampai 6, mungkin 2 tahun kerja pindah masih oke. Masalahnya adalah setelah tahun ke-6. Setelah tahun ke-6, pilihan dia juga semakin sulit untuk lompat nih, ya kan? Karena hitungannya dia udah nggak muda lagi, ya kan? Berarti anggapannya kalau dia baru lulus kuliah umur 21, 22, berarti umurnya udah 28, ya kan? Udah 28 dia pasti udah susah cari kerja lagi. Mau nggak mau dia udah harus cari tempat yang steady. Ya kan? Benar. Nah, cuman tempat yang steady seperti apa, ya itu yang mesti matang-matang dipikirin. Intinya kira-kira gitu sih. Nah, di umur yang ke-6 ke atas ini harusnya dia nggak punya, karena dia nggak punya banyak pilihan, dia harus stay cukup lama di satu company. Jadi kayak mau gak mau gitu. Iya, setelah itulah di atas umur 27, 28 mungkin. Jadi harus bertahan gitu ya, Ko ya. Bertahan apapun resikonya. Jadi intinya jangan salah pilih di depannya. Oke. Tapi nih Ko, kan kalau misalnya nih ketika lu masuk gitu kan, sebenarnya kan ada tuh istilah yang namanya probation gitu kan, Ko, 3 bulan gitu. Kalau misalnya lu sebenarnya pas masuk nih, sebenarnya lu udah, ya maksudnya kita pasti udah bisa membayangkan gitu ya Ko, oh iya nih misalnya sebelum gue umur 27, 28 gitu. Sebenarnya memang harapan gue misalnya sebelum umur 27, 28 gue udah bisa nih nemu perusahaan yang bisa membuat gue steady gitu ya. Tapi ketika nih misalnya gue udah resign lagi gitu kan Ko, terus gue merasa wah di sini kok kayaknya 11, 12 gitu misalnya dengan company gue yang sebelumnya gitu Ko. Terus kalau misalnya tiba-tiba gue kayak wah kayaknya gue baru nih misalnya sebulan gue udah ngerasa kayak ini gue kurang cocok deh gitu, atau kayak gue ngerasa kok kayaknya ini sama ya dengan yang sebelumnya gitu. Terus kalau misalnya gue memutuskan akhirnya untuk resign lagi gitu kok, nah itu gimana? Ya tadi sih gue bilang kalau di bawah 6 tahun itu kayaknya sih masih oke gitu. Masih Cuman gue selalu bilang sih, maksudnya ke tim gue ya, bahwa lu boleh resign gitu, tapi gitu ya lu juga jangan pakai dipikir baik-baik lah sebelum pindah. Maksudnya gini, nggak ada satupun perusahaan yang sempurna, ya betul. Ya kan? Perusahaan itu punya culture yang berbeda-beda, punya work environment beda-beda, punya career path beda-beda, punya cara yang berbeda untuk kita grow dan untuk kita naik jenjang karir, ya kan? Betul. Di situ juga kita bisa lihat ada kelemahan-kelemahan yang ada di perusahaan itu, ya kan? Dan kalau kelemahan itu kita bisa embrace, kita bisa terima, ya udah gitu. Berarti kan kita nggak ada masalah dengan itu. Tapi kan mungkin ada beberapa poin yang kita nggak bisa terima nih, dan itu menyebabkan kita mau resign, ya kan? Iya. Berarti yang kita mesti cek adalah ketika kita pindah, hal ini terjawab di sini atau enggak? Jangan sampai terulang lagi. Betul. Gitu. Jadi misalnya ya ada beberapa yang bisa diukur sih. Kayak misalnya lu ngomongin employee benefit nih, gitu. Mungkin kan nggak semua perusahaan nyediain yang namanya insurance. Iya. Insurance untuk family, terus program mobil, program rumah segala macam. Ada yang cuman gaji gitu. Mungkin kelihatannya besar tapi that's it, gitu kan. Ada company yang mungkin gajinya nggak sebesar itu tapi value lainnya besar gitu. Nah, lu kan nggak bisa maksa di perusahaan ini untuk gue mau dapat ini gitu, iya kan? Ya karena memang perusahaan ini nggak bisa gitu. Nah ketika lu pindah dan lu lihat di sini ada gitu, yang lainnya juga oke, ya udah pindah. Gitu. Tapi kalau misalnya lu lihat, oh ini gaji lebih gede nih, lu pindah, tapi ternyata lu masuk itu sama aja, butuh-butuhnya yang lu butuhin ini, gitu. Poin tadi di sini nggak ada, ya itu
ya akan jadi problem buat lo lagi. Sama aja gitu. Jadi sebenarnya kayak lo harus tahu dulu gitu ya, sebenarnya lo maunya apa sih gitu. Betul. Dalam suatu company Yang lo butuhin gitu. apa? Ke situ sih. Oke. Nah, gue mau nanya nih kok, menurut lo nih berarti strategi resign kita gitu ya, sebenarnya harusnya gimana sih caranya supaya mungkin ya kita tuh resign dengan cara yang mateng gitu loh. Buat gue gini sih, resign tuh ada dua. Mm-mm. Resign karena diri kita sendiri, Mm-mm. dan resign karena kita di offer sama perusahaan lain. Ya bahasa Indonesia dibajak lah ya, ya kan dibajak. Either way, sebenarnya apapun yang terjadi ketika kita kerja di satu company gitu, ya kita harus upgrade value kita as individual gitu. Ya kan, jadi setiap industri itu kan biasanya akan cari orang dari industri yang sama. Iya, betul. Ya. Jadi misalnya kita ada di industri farmasi nih gitu, dia nggak mungkin cari orang dari industri mobil, ya kan, ya kan, atau dari industri pendidikan gitu, karena ini nggak nyambung nih, gitu kan. Dia pasti akan nyari juga dari orang-orang dari industri yang sama, ya kan. Nah, dia akan cari dari mana? Dari kompetitor, ya kan, dari pesaing bisnis dia lah. Untuk itu berarti kan kita harus punya nama baik, kita harus punya skill-skill kita yang memang bisa dirasain sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Intinya kita harus upgrade diri kita lah gitu. Skill itu kan ada soft skill, ada hard skill, ya kan. Betul. Ada yang bisa terlihat langsung, ada yang bisa dirasain, gitu, ya kan. Nah itu yang paling pertama itu sih. Jadi kita harus upgrade diri kita. Nah memang problemnya kalau misalnya kita lompat terlalu cepat di satu company, gitu, mungkin kita belum belajar sebanyak itu, tapi kita udah lompat. Dan yang kita incar apa? Bisa ketika lompat salary, ya kan. Padahal mungkin kalau misalnya we keep stay in one place, terus kita upgrade diri kita gitu, yang tadinya lo dalam waktu 1 tahun lompat dan kenaikan lo mungkin cuma 10-20%, ya misalnya dengan nunggu 4 tahun skill lo udah naik gitu, ya lo mungkin bisa langsung di offer 200-300% gitu. Itu very very possible kok gitu. Terutama yang tadi gue bilang di 6 tahun ke atas kita kerja gitu, ya kan, karena itu sendiri harusnya udah di level middle level management lah kalau di satu company. Betul. Ya kan. Yang pertama itu sih, kita harus upgrade diri kita. Yang kedua, nama baik. Gitu. Karena sekali lagi nih, kita bicara di industri yang sama, ya kan, biasa orang-orangnya juga seputar itu aja. Ya kan, terutama di level middle dan up level itu udah pasti saling tahu biasa satu company dengan company lain kalau sama-sama besar company-nya. Jadi nama baik itu penting. Nama baik means integrity ya, integritas. Ya kan, behavior kita ketika kita kerja, terus bagaimana kita ke bawahan kita, ke sesamping, ke kolega kerja kita, gimana kita ke atasan kita gitu. Kadang-kadang kalau kita memang well perform dan behavior kita baik, bahkan mungkin yang bisa offer kita malah atasan kita gitu. Dia lihat mungkin di company itu nggak ada jenjang karir buat kita, sedangkan potensi kita tinggi gitu. Jadi dia bisa banget sih gitu, offer kita, bahkan refer kita ke company-company yang lain gitu. Integrity tadi, value kita, terus apalagi yang mesti dilihat ya, remunerasi berarti kan salary, employee benefit, ya kan, yang tadi gue bilang, kalau misalnya sekarang kita dapat gaji segini nih gitu, terus di offer di perusahaan selanjutnya misalnya cuman 20%, sedangkan work scope-nya scope kerja kita yang tadinya cuma 10, di situ jadi 20. Itu worth it nggak buat kita gitu, sedangkan salary kita cuma upgrade 20-30% gitu. Yang tanggung jawab kita nambah segala macam, tapi nggak balance sama apa yang kita terima. Betul. Terus ya itu tadi employee benefit yang berkaitan dengan hal-hal lain di luar gaji, tunjangan lah ya, tunjangan. Sama company future sih. Company future. Jadi kita kerja di perusahaan yang scale-nya besar nih, gitu. Ya kan, yang mungkin omsetnya udah ratusan miliar atau triliunan satu bulan gitu misalnya. Terus kita ditawarin gaji 100% lebih besar, tapi omset perusahaannya mungkin cuman
10% dari yang tempat kita kerja sebelumnya. Oke. Ya kan? Itu bagus atau enggak? Bisa ya, bisa enggak. Ya kan? Itu artinya kan kita pindah dari company grade A ke company grade C or B nih, gitu kan. Betul. Nah, ini gambling sih. Jadi kalau misalnya memang kita pindah ke company B apa C dan ternyata dia punya core yang bagus, dia punya future yang bagus, dia akan bisa grow. Tapi maybe for the next 10 years, 10 tahun dari sekarang gitu. Karena company nggak pernah grow dalam instan 1-2 tahun ya kan. Betul. Kita pindah ke situ, berarti kan kita harus bayar harga untuk beberapa tahun ke depan, ya kan. Yang jadi masalah adalah ketika kita pindah, kita digaji besar, company cuma stay 3 tahun. Habis itu company collapse. Ya kan. Nah, itu akan jadi problem tuh. Jadi memang tadi perlu dilihat juga stabilitas dari next company yang akan kita tuju sih. Oke. Berarti sebenarnya going concern dari satu company itu juga penting buat kita lihat. Yes, betul. Oke. Kalau misalnya secara networking gitu ya, bagus gak sih sebenarnya kalau misalnya kita tuh sebagai job hopping gitu? Bagus atau enggak? Ya tadi sih yang gue bilang, selama itu memang tujuannya baik ya, untuk lu develop diri lu sendiri dan dalam batas toleransi yang oke, buat gue secara networking lu juga pasti nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya kan? Kecuali memang lu pindah karena lu berantem di dalam company lu sebelumnya, atau lu pindah karena lu melakukan satu masalah gitu kan. Banyak juga ya misalnya utang lah atau apa gitu dan lu pindah, itu udah pasti nama lu jelek. Networking lu jelek. udah pasti. Ya kan, bahkan ketika lu masuk satu company baru dan ternyata di company itu ada yang kenal orang dari company lu yang lama, nama lu akan automatically rusak. Tambah jelek gitu ya. Sudah pasti. Sekarang sosial media juga sangat jahat. Jadi ya itu sih. Ya, berarti sebenarnya kayak lu harus berhati-hati juga gitu ya dalam kayak lu bekerja gitu ya. Pokoknya benar-benar integrity lu di situ dipertanyakan gitu ya. Oke, cool. Kalau misalnya menurut lu nih pertimbangan kita gitu ya sebelum resign tuh berarti apa sih gitu? Pertimbangan kita? Kalau buat gue ya pasti future sih. Future means buat gue sendiri personal, means gue enjoy nggak dengan apa yang gue kerjain. Gitu. Ya kan, karena kan nggak semua orang enjoy dengan apa yang dikerjain, padahal dia memang mungkin skillful di bidang itu. Betul. Ya kan. Nah, pertanyaannya ketika lu pindah dan lu masih ngerjain hal yang sama, dan lu harus bayar itu mungkin sampai lu pensiun. Untuk 20-30 tahun lagi ke depan, lu sanggup nggak jalanin itu? Yang pertama itu. Yang kedua, ya pasti family. Ya kan, ketika nanti kita sudah berkeluarga, ya concern kita pindah nih, gitu. Betul. Kan. Kita punya mimpi-mimpi yang mau kita raih, gitu. Nah, bisa nggak mimpi itu kita raih dengan kita pindah? Kalau jawabannya bisa dan mungkin banget, ya go for it, gitu. Terus, ya itu sih 2 sih. Itu paling penting sih. Yang penting sih enjoy sama mungkin lebih ke family gitu ya. Itu future lah. Oke. Terus boleh gak sih Ko Adit mungkin lu ceritain nih sharing pengalaman lu gitu kan, lu pasti kan pernah resign gitu ya. Iya, kayak apa sih suka dukanya mungkin kayak lu memberikan pertimbangan gitu, kondisi apa gitu yang sampai membuat lu tuh benar-benar mau resign gitu kan. Jadi gini, gue resign officially 2 kali. Ya kan, yang pertama waktu gue kerja di Astra, dan gue resign masuk ke literally kompetitor. Ya kan, Innomobil waktu itu. Posisi gue waktu itu di Astra, harusnya gue punya environment dan karir yang jelas. Jadi udah kelihatan nih dalam 5 tahun ke depan akan seperti apa. Dan di saat yang bersamaan waktu itu juga terukur nih income yang akan gue terima seiring dengan kenaikan benefit tadi, ya kan. Nah waktu itu gue juga baru nikah. Di tahun ke-6 itu gue kerja, gue baru nikah, dan waktu itu gue juga diskusi. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah karena memang company-nya sama-sama besar, dan kita lihat ini kayaknya bisa bertumbuh lagi di situ. Jadi waktu itu kita pindah. Gue pindah, bukan kita. Gue pindah dengan benefit yang ditambahkan segala macam.
actually waktu itu quite okay. Jadi memang okay, gue juga happy di perusahaan kedua gue gitu kan. Running 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Di tahun kelima, actually waktu itu di offer untuk waktu itu gue masuk title-nya manager, sales manager. Umur gue waktu itu 28 waktu pindah, 28 sales manager. Terus di tahun kelima gue kerja itu di offer untuk promote lagi di deputy general manager. Kenaikan itu gue tolak 1 tahun. Satu tahun waktu itu gue tolak karena ada faktor pertimbangan keluarga. Waktu itu anak baru lahir, kayaknya gue tahu nih konsekuensinya ketika gue ambil ini berarti kan tanggung jawab makin besar, waktu yang dibuang makin banyak, ya kan. Tahun ke-6 di offer lagi dan I said okay. I said okay. Nah, masalahnya waktu itu ada challenge baru masuk, yaitu untuk dari grade A company pindah ke grade B company, tapi growing, dan mereka butuh partner untuk running di sini. Gitu. Nah, waktu itu salah satu pertimbangan gue memutuskan untuk pindah, bahkan ketika gue dipromote waktu itu adalah kayaknya gue di sini sedikit mentok in terms of self development. Gitu. Jadi secara manajemen masih bisa belajar, tapi kan secara skill itu kayak gue bisa lebih banyak belajar ketika pindah ke sini. Gitu. Jadi waktu itu gue memutuskan untuk pindah dengan segala konsekuensinya. Waktu itu harga yang harus dibayar apa? Karena kerja di perusahaan besar benefitnya banyak. Ada mobil, ada rumah, dan semua itu disediakan perusahaan. Jadi ketika gue keluar, itu semua harus bukan dikembalikan, nggak mungkin dikembalikan. Jadi harus saya bayar. Betul, lu tanggung ya kok. Harus dibayar lunas baru bisa keluar. Harus dibayar lunas kok. Iya, jadi memang employee benefit sebenarnya kan cara untuk satu company itu nahan karyawan supaya dia loyal, ya betul. Kan? Dan yang bisa kelakuin itu kan company-company yang udah di grade sampai income level tertentu lah, ya kan. Nah waktu itu, jadi semuanya harus kita bayar lunas baru bisa keluar, gitu. Tapi ya kita buat itu doa dan turns out, hopefully ya sampai sekarang ya udah running 3 tahun, it's a really great choice sih sekarang. Maksudnya itu pilihan yang tepat yang kita ambil gitu. Sampai sekarang juga masih bisa berkembang, segala macam. Masih bisa belajar lagi gitu ya. Masih banyak yang bisa dipelajarin lagi. Tapi kok berarti kalau misalnya gue lihat lu dari dulu emang kayak passion lu mungkin di sales juga kali aku ya. Iya. Sales dan marketing lah dunianya. Tapi lu emang pas awal-awal emang udah langsung tahu gitu ya. Kayaknya gue suka nih gitu di bidang sales and marketing ini. Bukannya suka sih, kan karena major kuliahnya kan itu dulu. Nggak mungkin ambil accounting kan, kayak lebih susah lagi kan. Ya siapa tahu kalau lu ingin men-challenge diri lu lebih. Enggak gitu. sih, kayak itu memang ya sesuai major dulu lah, dan ternyata kayaknya oke. Gitu. Suka gitu ya. Oke. Nah kalau berarti kalau misalnya nih persiapan kita untuk resign gitu ya, mungkin apa sih? Mungkin baik dari segi materi juga pasti kan kita harus perhatikan gitu ya. Mungkin kan ada beberapa orang yang resign dulu tapi belum tahu nih tujuannya kemana gitu kan. Resign tapi belum tahu tujuannya kemana. Wow. Ya, siapa tahu gitu kok. Karena gue ngeliat ada orang beberapa yang udah nekat aja. Iya. Itu banyak terjadi di generasi yang sekarang sih. Iya, betul. Yaitu generasi sekarang memang kalau kita sebutnya ya, they like to gamble ya. Iya, betul. Mereka sangat suka berjudi dengan hidup mereka sendiri ya. Ya nggak apa-apa sih selama umur mereka masih di bawah 25. Cuman nggak lucu banget sebenarnya buat gue pribadi kalau umur mereka udah di atas 28 gitu. Terus mereka gamble. Iya, terus gambling nggak apa-apa selama lu punya resource yang cukup di belakangnya. Ya kan? Dan gambling nggak apa-apa selama lu tahu when to stop, atau kecuali memang lu yakin lu mau bisa-bisan di situ. Gitu. Sebenarnya itu sih. Jadi kalau bilang resign manajemen yang baik, ya tadi nggak apa-apa selama satu lu udah tahu tempat tujuan selanjutnya yang mana dan lu pasti dapat. Yang kedua udah tahu mau kerjain apa. Karena banyak juga orang yang gue mau entrepreneur nih gitu, gue nggak mau kerja sama orang lagi, gue capek sama orang, ya kan. Lu
lu mau kerjaan apa? Belum tahu. Oke. Itu Buat gue itu gawat sih. Jadi dipikirin dulu lah, udah ada bentuknya. Kalau bisa dicicil dulu, baru keluar. Baru lu. Jadi intinya persiapan lu ke depannya harus mateng dulu. Udah gitu harus ya. jelas. Baru lu bisa bener-bener nih resign dengan Betul. mantep gitu ya. Betul. Oke, nah kalau misalnya nih gue mau nanya kok, mungkin based on experience lu gitu ya. Sebenarnya sikap kita nih gitu ya, ketika kita resign gitu, gimana sih caranya supaya kita resign tuh in a respectful manner gitu? Ya tadi, satu pastiin lu nggak punya Masalah. dua nggak ada tunggakan. Oke. Ya kan? Nggak ada PR Nggak gitu ada ya. PR. Terus ya yang pasti waktu kita keluar kan ya kita juga nggak diem-diem. Betul, pasti Ya kita kan? ngomong. Betul. Dan yang paling penting, yang paling dibenci oleh manajemen adalah ketika lu keluar itu mendadak. Oh. Jadi buat gue yang paling terhormat adalah ketika lu memutuskan untuk resign, tapi lu juga memberikan waktu kepada perusahaan itu untuk cari orang baru dan mendelegasikan apa yang lo kerjakan kepada orang selanjutnya, ya kan? Itu berapa lama? Minimal 1 bulan. Minimal ya, minimal 1 bulan. Kecuali memang kalau lu di level tertentu udah manager up, mungkin takes more than 1 month. Mungkin harus 2 bulan. Gitu. Karena kan scope pekerjaannya lebih banyak pasti kan. Iya, gitu. Itu paling penting sih. Jadi jangan hari ini ngomong 2 hari lagi berhenti. Jangan. Itu juara sih kok. Kalau itu udah pasti nama lu jelek lah. Iya udah pasti. Dan Nggak itu diragukan. dan itu lu seems tidak menghargai perusahaan tempat lu bekerja. Betul. Karena sebenarnya kita masuk baik-baik, ya keluar juga Betul. udah baik-baik gitu lah ya. Iya benar sih. Oke, nah berarti kalau misalnya gue simpulkan gitu ya kok, berarti sebenarnya kita tuh kalau misalnya resign bener-bener harus pikirin matang dulu gitu ya, ke depannya lu mau kemana. Tapi setelah lu pikirkan matang-matang gitu, lu tetap harus kayak value edit diri lu juga gitu kan ya di dalam satu perusahaan gitu ya. Karena ketika lu resign, tapi kalau misalnya value edit lu itu baik, ya sebenarnya itu ya udah gitu kan, bagus buat kita gitu kan ya. Dimanapun pasti kita bisa diterima gitu kan ya. Gitu. Oke. Terus kalau pesen nih dari Ko Adit gitu buat teman-teman Dit sekalian gitu, dalam hal resign dari pekerjaan gitu, apa sih kok gitu? Buat youth ya? Iya. Ya yang pasti sih kalau ketika kita kerja di satu perusahaan gitu, apapun yang kita kerjain gitu, gue sering ngomong sih, bahkan ketika pekerjaan kita cuman sekedar buatin kopi gitu, jadi selalu punya pride gitu dengan apa yang kita kerjain gitu. Jadi nggak ada yang namanya pekerjaan kecil, pekerjaan besar. Gitu. Semua pekerjaan punya meaning yang sama gitu kan. Dan kita sebagai individu harus take pride dengan apapun yang kita kerjakan gitu kan. Take pride mean bukan menonjolkan dan disombongkan enggak gitu, tapi kita menghargai apa yang kita kerjakan. Jadi waktu kita kerjain pasti kita kerjain itu pakai hati, ya kan. Kelihatan banget lah ketika lu ngerjain sesuatu yang lu benar-benar ngerjainnya pakai hati dan lu ogah-ogahan gitu. Itu kelihatan dari prosesnya dan hasilnya. Nah, dengan itu lu pasti diri lu akan upgrade, ya kan. Terus yang kedua, dimanapun kita berada, belajar hal-hal yang baru dan nggak pernah berhenti sih. Gitu. Termasuk belajar paling nggak tahu nih tentang lingkungan pekerjaan yang terjadi di lingkungan lu. Jadi nggak cuman lu fokus ke apa yang lu kerjain, tapi lu juga perhatiin sekeliling lu gitu loh, ya kan. Yang ketiga ya tadi punya integritas, karena namanya kerja pasti selalu ada tantangannya, betul. Ada tarikan-tarikan gaibnya, ya kan. Jadi itu yang susah sih. Nah kalau gue sih selalu bilang ya kita harus punya integritas gitu. Ketika kita sudah sekali aja kehilangan integritas, itu susah. Itu untuk selanjutnya akan sulit untuk balik. Betul. Gitu. Dan yang terakhir ya mungkin waktu kita resign pastikan yang tadi lu bilang, antara lu ditarik atau lu pindah, ya lu punya tujuan yang jelas, udah ada bentuknya, udah ada goalnya, bahkan kalau bisa dipikirkan proses menuju situnya sebelum lu resign. Jangan sampai resign terus gabut, ya kan, itu bahaya banget sih. Ya mungkin
mungkin itu sih. Oke, thank you banget nih Ko Adit. Kayaknya kita harus mengakhiri ini gitu. Thank you banget Ko Adit udah meluangkan waktunya gitu buat sharing bareng gitu ya mengenai cara resign dari pekerjaan gitu ya. Semoga ini bermanfaat juga buat teman-teman youth gitu ya. Oke, gue Marcelina dan ini Ko Adit harus pamit diri dari Youth News Talk. Bye-bye. Bye-bye.